Halo teman-teman, balik lagi bersama Theo di episode ke-6 dari Idol Star Show di episode kali ini teman-teman. Oke, sebentar lagi Theo akan mengundang bintang tamu yang spesial yang bisa memberi motivasi dan juga inspirasi buat teman-teman Pigeon Lovers di rumah nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu nih bintang tamu kita hari ini siapa aja. Jadi bisa kasih question di akhir episode ini bersama bintang tamu kita. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram @misterglobaljawabarat2020. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama bintang tamu. Halo, Halo, selamat sore. sore Kak Teo, apa Selamat kabar? sore. Puji Tuhan baik. Selamat sore, Miss. Selamat sore. Wow. Luar biasa nih, Miss. Hari ini terima kasih sebelumnya nih buat Miss Jessica nih udah berkenan bisa hadir bersama dengan keluarga besar Mister Global Jawa Barat, Miss. Thank you untuk Mister Global Jawa Barat yang sudah memberikan kesempatan aku buat sharing di page-nya. Semoga sharing-sharing kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Wah, luar biasa sekali. Oke, selamat datang nih untuk semua teman-teman Pigeon Lovers yang di rumah dan juga bintang tamu kita pada episode ke-6 ini. Jadi sebelum kita masuk nih, Miss, untuk di segmen berikutnya, beberapa Q&A akan kita kasih ke teman-teman Pigeon Lovers di rumah. Ada lebih baiknya Theo mengundang nih, Miss, untuk teman-teman follow terlebih dahulu akun @misterglobaljawabarat2020 dan juga akun dari regional director kita Kiki Berbi underscore Mua, dan juga tentunya Instagramnya Miss kita hari ini. Siapa, Miss? Instagramnya bisa dikasih tahu ke At teman-teman. Jessica Odilia. Iya, Oke, at Jessica Jessica Delia. Odilia. Wah, luar biasa. Dan juga Instagram saya yang mungkin udah pada Halo. bosen ya. Instagram saya @theobronofficial, untuk bisa di follow. Oke, Miss, sekali lagi hari ini nih gimana nih kabarnya, Miss, sama keluarga di rumah sehat-sehat semua kah? Kita semua di Bandung sehat-sehat, kakak ada di Jakarta juga sehat. Kebetulan kakak di Jakarta, stay aja di Jakarta karena kan lagi PSBB juga. Karena susah ya kalau misalkan bolak-balik. Bandung, Jakarta perlu surat khusus kan. Jadi kita semua sehat. Kak Teo Oke. bagaimana? Semua sehat? Keluarga Mister Global? Semua keluarga besar Mister Global sehat semua, masih pada semangat nih untuk di Iya, puji pandemik Tuhan. seperti ini. Nah, luar biasa. Oke, Miss Jessica nih, hari ini nih Theo mau sama Miss Jessica nih kita mau santai-santai untuk sharing nih ya, Miss ya. Iya Untuk dong, kita sharing. sharing ya. Betul. Jadi sharingnya itu bukan gimana kita ngomongin yang udah-udah nih, Miss, tapi kita ngomongin yang bisa kasih motivasi ya, Miss ya, dan juga inspirasi buat teman-teman Oke. Eden Lovers di rumah. Wah, langsung saja nih, Miss. Oke. Oke, jadi gimana? Oh, motivasi ya untuk teman-teman yang Oh lagi iya, mendengarkan atau nanti bakal yes, diposting di IGTV Mister Global ya. Semoga yes. kayak sharing ini bermanfaat. Jadi motivasi untuk kita semua sudah hampir 2 bulan kali ya, 3 bulan kita harus Yes. stay at home, kerja dari rumah, semua dikerjain di rumah. Pas sudah pada bosen, pengen keluar rumah, tapi gimana ya balik lagi kita harus punya prinsip yang ditanamkan pada diri kita sendiri-sendiri, di Ya, mana new normal sudah mulai diberlakukan. Kalian harus baca itu baik-baik karena jika new normal ini yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dihimbau, ini akan menaikkan ini lagi kurvanya naik lagi. Jadi kurvanya. kasihan lah tenaga medis kan. Kalian jadi bisa stay at home dulu untuk sementara, tidak usah keluar rumah sebisa mungkin gitu. Nah, mungkin sedikit apa ya motivasi untuk Ya, teman-teman yang lagi bosen nih di rumah. oke. Lakuin Tapi, Miss, sesuatu yang uh, mm-mm. gimana? Tapi, Miss, maaf aku potong nih, Miss. Sebelum Iya teman-teman ya. penasaran dengan motivasinya, Miss,
Mungkin Theo mau tahu nih sama teman-teman Pigeon Lovers di rumah untuk introduction perkenalan latar belakangnya Miss siapa Oke, oke, oke. dan juga Aku mau, gitu. aku mau sapa juga teman-teman. Wah, ada Kak Bimo. Halo. Selamat Ada bergabung buat teman-teman. ada Pepe, ada Kalia, ada Kak Wah, Acep. Wah, ada Kak Agam. Thank you yang udah join. terima Hari ini kasih aku nih. bakal sharing-sharing tentang sedikit background dari aku sendiri. Nah, Aku mengenal beauty pageant ini sebetulnya masih terhitung baru. Aku baru belajar, beneran belajar catwalk itu di akhir tahun 2018. oke. Nah, itu aku baru tahu pageant itu seperti apa. Lalu di 2019 aku mengikuti audisi Miss Grand Indonesia kan. Jadi bisa dibilang aku itu apa ya, karbit lah. Dikarbit kayak buah Karbit. diperam ya, dikarbit gitu. Tapi Nah, tetap terus kalau background sebetulnya aku adalah seorang atlet, atlet oke. berkuda. Ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat di Instagram aku kemarin baru kayak posting-posting kuda. Oh, pokoknya aku senang binatang deh. Makanya aku bisa jadi atlet berkuda. Wah, Nah, berarti dari hobi situ, nih. iya betul hobi. Dan juga bisa dibilang passion aku di berkuda. Gitu. Tapi passionnya ini nih kalau Theo dan teman-teman Pigeon Lovers di rumah boleh tahu, sudah ada interest sama hobi menjadi seorang atlet ini dari kecil atau emang ketika Miss sudah beranjak sekolah nih? Nah, untuk passion atau hobi aku di berkuda ini sebetulnya sejak dari umur 5. Dari umur 5 aku memang suka naik kuda. Waktu itu ada satu restoran di Lembang, dia itu menyiapkan kuda untuk keliling-keliling. Jadi tiap every weekend gitu kita keluarga ke sana pasti harus naik kuda itu gitu di sana. Nah, di balik itu semua ternyata aku juga memang pecinta binatang di rumah. Dari aku lahir udah ada binatang gitu di rumah. Jadi Jadi backgroundnya pencinta binatang, lalu orang tua sangat support, lalu kita orang tua mencarikan tempat khusus pelatihan berkuda yang aman. Karena kalau kita berkuda di jalanan, di trotoar atau aspal kan kurang 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 aman. efisien juga kurang aman. Wah, Gitu. jadi memang kaliannya ini udah dari sejak umur 5 tahun ya menjadi seorang yang Iya senang betul. sekali suka binatang. Tapi banyak juga ya Miss ya teman-teman yang mungkin zaman sekarang ya, apalagi anak-anak muda ya, generasi Z nih khususnya nih, yang sama lingkungan pun ataupun binatang ya bisa dikatakan masih kurang untuk kepeduliannya. Betul. Karena kan mereka juga makhluk hidup ya Miss ya, satu bagian sama kita juga. Wah, Nah, ini juga ada satu bahasan yang pengen aku bahas ke ya. teman-teman semua bahwa alam itu adalah teman kita. Karena kita khususnya di Indonesia itu hidup dari alam. Seperti bercocok tanam, di mana anak-anak zaman sekarang ataupun kayak seumuran aku juga masih, apa sih, ngapain bercocok tanam, kayak gak keren lah, gak usah. Ya, ya. Nah, padahal Mesti aja. bercocok tanam itu sangat, apa ya, sangat penting lah untuk kita di kehidupan misalkan. Jadi kita dengan bercocok tanam bisa memperoleh hasil herbs bisa dibilang kayak spices kayak rosemary, ketumbar itu ya tinggal petik di kebun aja nggak usah jauh-jauh ke supermarket untuk spend much more money on that gitu. Yes, jadi nggak instan ya, jadi harus ada Iya, progres dan juga prosesnya untuk itu betul. semua. Wah, jadi dari latar belakang nih Miss Jessica nih, Oke. kira-kira nih Miss, untuk teman-teman Pigeon Lovers yang di rumah nih, ada yang sudah kenal dengan Miss, ada juga yang mungkin belum. Kira-kira nih, Oke. Theo mau tahu nih, untuk teman-teman juga di rumah mau tahu, awal mula Miss mengikuti sebuah ajang kompetisi dan bisa bersosialisasi dan juga bisa
bergabung ya untuk bisa menjadikan ini salah satu juga track record ya di karirnya juga, dan juga untuk suatu journey life yang benar-benar bisa motivasi. Ini Theo mau tahu nih Miss, perjalanan karirnya nih Miss. Perjalanannya Bentar. panjang Yes, panjang sih maksudnya. Cuman di setiap perjalanan yang aku tempuh ini proses dari sebelum Jessica menjadi Miss Grand Jawa Barat 2019 ini wah luar biasa pokoknya. Aku pengen mengucapkan pokoknya bersyukur banget, berterima kasih banget untuk teman-teman yang pada saat itu mensupport aku dari nol, dari belajar catwalk, untuk almarhum mentor juga, untuk Mas Eko Chandra, mereka, wah orang tua pokoknya berjuang untuk aku lah bisa dibilang. Nah jadi 2018 akhir aku baru belajar catwalk, 2019 di bulan Maret aku mengikuti audisi Miss Grand Indonesia, which is itu adalah ajang kompetisi pertama yang aku pernah terjuni gitu. Jadi pertama kali itu. Lalu bisa dibilang apa ya? Kalau challenge mungkin ya dari semenjak proses pembelajaran itu, challenge-nya adalah di diri aku sendiri pada saat itu, dimana aku kayak apa ya diberi kepercayaan membawa nama Jawa Barat, terus aku kayak mikir apakah mampu atau gimana gitu tapi di situ orang tua kayak semua mentor itu support banget ke aku, jadi makanya bisa menjadi Jessica yang sekarang. Jessica yang seperti sekarang. Karena perjalanannya bukan Iya. instan ya, Kak Jessica ya. Jadi perlu dengan bener-bener lika-liku nih, teman-teman Vision Lovers. Nah, Iya, nah, ya. Terus how do you feel nih, Miss, ketika dinobatkan menjadi salah satu bisa dibilang pemenang dalam satu ajang yang mungkin banyak para wanita ingin sekali nih terjun seperti Miss, itu gimana nih perasaannya dari sekian banyak teman-temannya bisa terpilih nih menjadi salah satu? Nah, Oke, yang paling penting adalah tujuan. ya, Tujuan teman-teman mengikuti ajang ini untuk apa gitu? Untuk mencari misalkan materi, atau misalkan untuk mencari karir yang lebih, jenjang yang lebih baik, untuk mencari relasi. Nah, di sini aku tujuan utama aku adalah untuk mencari relasi, untuk aku pengen men-challenge diri aku sendiri gitu di sini, sampai sejauh mana Jessica tuh bisa. Jadi itu dasar awal-awal mula kayak aku mengikuti ajang Miss Grand ini. ya, Nah, tujuan dasar ini tuh sangat penting pada saat kalian, dimana jika kalian sudah berada di puncak, di atas, kalian tidak ya. bisa, nggak bisa apa ya, menyombongkan diri lah. Kalian harus Hmm, bisa balik lagi ke tujuan awal kalian itu apa. ya. Nah, Jadi bukan jadi apa gitu. ya, kesombongan juga dalam diri, tapi Iya, balik lagi motivasi kita mau mengikuti suatu ajang ataupun betul. suatu kompetisi yang kita mau terjun, kita lihat nih motivasinya untuk kesenangan diri sendiri atau untuk misalkan menjadi impact ataupun dampak ya Miss ya untuk banyak orang. Betul. Wah, luar biasa nih. Kalau Gitu. mm, Theo mau minta Miss kasih sedikit ataupun banyak juga boleh uh, yang tadi Miss mau sempat kasih nih tentang motivasi di dalam dunia Motivasi. pervisionan. Pasti kan Miss kita ada pro kontra ya di dalam dunia entertain Betul. seperti ini, itu pasti kita Betul. terlepas dari kita manusia biasa tapi masalahnya yang nggak biasa nih. Jadi benar-benar cara Miss untuk bisa survive dan juga menyikapi persoalan-persoalan hidup yang dijalanin itu bagaimana, Miss? Oke, jadi ini motivasi untuk teman-teman yang ingin mengikuti ajang-ajang Ya, trik kecantikan ataupun bisa bilang perpejenan ini adalah kalian harus mencoba sesuatu yang baru. Maksudnya gimana ya? Kalian jangan stuck on one comfort zone gitu. Kalian harus berani, harus berani. Di mana pageant ini yang diserang adalah mental kita. Kita kuat apa enggak untuk menerima sesuatu yang baru kan. Dimana kita harus misalkan yang awalnya pendiam, malu-malu, kalian yes. mengikuti suatu ajang, kalian harus bisa
bersikap profesional gitu. Bila di mana kalian sedang belajar public speaking misalkan, ya udah belajar aja apa adanya, karena kalau kalian salah juga namanya juga dalam proses pembelajaran gitu. Jadi jangan takut malu pada saat latihan catwalk juga. Do your best gitu. Pokoknya 100% keluarin apa yang kamu bisa, karena kalaupun salah juga kalian lagi dalam proses pembelajaran. Nah, motivasi yang lainnya adalah kalian harus tetap menjadi diri kalian sendiri, apapun itu. Karena apapun yang kalian lakukan dengan didasarkan rasa genuinity atau kejujuran, maksudnya tulus apa adanya, itu lebih kerasa gitu, vibe-nya, atmosfernya, untuk orang lain juga kerasa gitu. Bila di mana kalian tidak menjadi diri sendiri atau bisa dibilang fake, itu kalian akan capek gitu. Mau sampai Setuju, setuju. kapan? Gitu. Jadi benar-benar untuk teman-teman nih, mungkin yang baru bergabung, selamat bergabung. Gimana Halo. caranya kita ya, Miss ya, untuk jadi orang yang mungkin tidak mempunyai fake dan juga jangan malu untuk jadi diri sendiri. Karena kan ketika kita jadi diri sendiri, Tuhan udah kasih porsi ya. Setiap orang, setiap teman-teman itu punya porsi, dia mempunyai kelebihannya ini, kekurangannya ini. Tapi gimana cara kita nih sama antar manusia ini, misalnya Miss dan Theo. Miss menutupi kekurangan Theo, mungkin Theo juga bisa menutupi kekurangannya Miss. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin untuk masalah kekurangan. Nah, Ya, di sini kan era digitalisasi di mana kita suka ya, mengupload foto di ya. dalam Instagram kita. Lalu ada orang yang bisa dibilang pedas ngomongnya. Kritik banyak kan pasti itu. Nah, sebetulnya kritik dan saran yang teman-teman netizen masukkan itu ke Ya, kita adalah sebuah apa ya, bisa dibilang uji, kita diuji mentalnya di situ. Kalau misalkan kritikan tersebut kita introspeksi diri, oh iya benar juga ya, bagus lah kalau misalkan kita bisa berubah sedikit karena masukan tersebut. Tapi di sini juga aku mau men-sharing informasi bahwa kita harus pintar dalam bersosial media gitu. Hashtag pintar bersosial media, di mana ini sangat penting sekali untuk kita, jarimu adalah harimaumu. betul. Bukan mulutmu Jadi lagi, harus tapi jarimu harimaumu. Nah, ilmu. di sini kita harus pintar bersosial media, di mana misalkan kalian menemukan sebuah foto seorang model, misalkan ada yang kalian tidak suka, gak usah lah maksudnya dicaci maki dalam Ya, komen tersebut gitu. Kalian bisa langsung direct message misalkan. Ya dibaca atau tidak dibaca, yang penting kalian sudah mengutarakan pendapat kalian kan. ya. Gitu. Jadi Terus benar-benar kita apalagi ya? menghargai. Ya, jadi segala postingan yang teman-teman posting di sosial media itu sangat apa ya, berdampak pada jati diri kalian gitu. Cuman di sini juga aku banyak ngelihat bahwa banyak yang fake account Nah, seperti itu kan, untuk mencaci maki orang dengan fake account. Ya mau gimana lagi ya, kita kan gak bisa gak bisa mengutuk mereka. apa ya, iya gitu. Nah di sini kita harus apa ya, nah itu pintar bersosial media. Wah, jadi pintar juga nih kita sebagai makhluk sosial menggunakan media sosial nih, bukan untuk Iya, bisa membuat hal yang negatif ya Miss ya, tapi juga bisa iya. ayo kita Lakukan kita hal-hal yang positif gitu. ya. Tapi ini Miss, kalau menurut Miss ya, kalau Theo mau tahu, biasa kan teman-teman yang fake atau fake account itu benar-benar kita kan menilai itu tidak bisa dari permukaan aja ya Miss ya, nggak bisa dari oke, latar belakang Betul. orang ini. Jadi mungkin kita mungkin bisa tarik ya ke belakang, maybe dia mempunyai kepribadian yang mungkin kurang open minded atau kurang diterima orang, sehingga dia membuat orang jadi bahan ini ya, jadi bahan pembicaraan mereka yang mungkin mereka tidak bisa seperti orang yang dia Nah, uh, oke. Okay. berikan. Nah, menyinggung masalah Yes, open-minded atau tidak. Nah, ya, seseorang ingin dilihat banyak orang, itu pasti ada, mereka harus punya prinsip yang kuat. Balik lagi, kalian kuat nggak mentalnya untuk menghadapi
kritikan-kritikan seperti ini. Nah, itu harus balik lagi ke orang tersebut. Jika orang tersebut membalas sebuah komen misalkan yang kritiknya yang kurang enak dengan marah lagi, nah itu aku bisa bilang mungkin dia belum siap gitu untuk menerima seperti itu. Nah, mungkin ada cara lain untuk menanggapi masalah seperti itu di sosial media dengan ya bagaimana caranya supaya kita pintar-pintarnya aja untuk menanggapi hal tersebut gitu. Misalkan dengan menghiraukannya atau jangan terlalu dihiraukan sih sebetulnya. Iya, jadi dengan kalian menanggapi komen tersebut berarti kalian masuk di dalam pikiran orang tersebut gitu. Kalian dibelenggu lah bisa dibilang dengan perkataan-perkataan orang tersebut. Nah, itu dampaknya sangat negatif ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah kita bisa terbawa bad mood, jadi males ngapa-ngapain. Nah, daripada ditanggapin, jadi ya dibaca saja, oh ternyata orang si A begini, oh yaudah cukup tahu aja. Jadi enough aja ya, enough for me. Tapi negatifnya dibuang, maksudnya boleh dipikirkan ya, karena kita masih manusiawi. Boleh kita introspeksi diri. Betul sekali. Karena banyak nih beberapa ya Miss ya, mungkin Theo ataupun teman-teman yang lainnya mungkin pernah merasakan di fase-fase di mana ketika kita dikritik sama netizen atau beberapa orang, kita menjadi orang yang bebal. Karena sifat dasar manusia kan juga kita tidak mau dikritik ya, jadi kita merasa selalu benar, tidak mau mendapatkan kayak suatu edukasi atau pembelajaran. Tapi untuk Miss sendiri nih, di kehidupannya, di lingkungannya Miss, ada nggak kira-kira teman atau kolega Miss yang benar-benar udah dibilangin, dikasih kritik, tapi dia benar-benar tidak masuk ke dalam dirinya kritikan itu, tetap bebal gitu. Jadi sebetulnya kritik yang kita berikan maksudnya ke teman ataupun ke sanak saudara itu tidak bisa dibilang nggak akan 100% mereka dengerin atau mereka akan berubah karena hanya omongan sekali gitu. Tapi balik lagi ke masing-masing orang tersebut. Itu sih menurut aku ya, kayak kita nggak bisa merubah seseorang yang bebal, bisa dibilang, hanya dengan tetesan air satu tetes. Seperti batu kan, ditetesin satu air, ya tidak ada berdampak apa-apa. Cuman kalau mungkin sudah beberapa orang yang menyatakan, mengutarakan hal yang sama, ya lama-lama tetesan air tersebut kan akan merubah batu tersebut gitu. Kayak contohnya batu karang lah ya, batu karang yang di laut. Di laut gitu. Contoh simpel aja ya, so simpel. Iya. Wah, jadi benar-benar nih kita balik lagi ke personality individu masing-masing, cara menyikapinya. Betul. Ya, Miss ya. Betul. Wah, tapi kalau Theo kebanyakan kepo nih sama kakak nih, Kak Jessica. Boleh. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Kita sapa teman-teman dulu mungkin. Teman-teman yang ini baru ada bergabung. Kak Ade. Wah, halo Kak Ade, selamat bergabung. Wah, untuk teman-teman yang baru bergabung, nanti kita bakal open Q&A ya di akhir episode ini ya Kak ya. Untuk teman-teman. Oke, jadi untuk misalkan menjadi seorang Miss, itu bukan hanya menjadi proses yang orang lihat, hanya permukaannya tadi, menjadi proses yang instan, tapi dia mempunyai mental dan juga misalkan behavior dan juga personality yang mungkin bisa dibilang penuh perjuangan ya Miss ya, penuh challenge. Betul. Juga nih artinya. Jadi kalau untuk balik lagi ke masalah motivasi nih Miss, dan juga pro kontra yang tadi sempat kita bahas di awal, untuk mengikuti Pigeon ini, banyak teman-teman mungkin ya Miss ya, yang mempunyai diri tuh punya sifat kayak not confident untuk mencoba apa yang dia miliki nih dalam self-nya dia. Jadi terkadang ketidak not confident-nya ini membuat mereka tuh nggak bisa berkembang tuh Miss.
Kira-kira Nah, saran Miss gimana untuk teman-teman seperti itu? oke, jadi untuk teman-teman yang kurang percaya diri namun ingin mengikuti sebuah ajang, alangkah Ya, baiknya jika kalian memiliki misalkan teman yang sangat mensupport dalam hal tersebut, alangkah baiknya jika kalian minta ya, masukan, minta motivasi atau perkataan satu kata dua kata dari orang yang mensupport kalian itu. ya, Nah, namun jika kalian juga memiliki seorang mentor ya, ataupun seorang senior dalam ya, bidangnya, coba saja diajak ngobrol, misalkan lewat Instagram direct message kayak perkenalkan diri, halo Kak, selamat sore, gini gini gini, aku ingin mengikuti ajang ini, mungkin ada masukan untuk seperti itu. Nah, itu juga akan secara tidak langsung memberikan motivasi pada personal diri sendiri gitu di dalam menanamkan rasa percaya diri dalam orang tersebut gitu. Aku juga sempat menerima beberapa direct message dari teman-teman yang sedang mengikuti MOKA, misalkan Mojang Jajaka. Kayak sempat mereka bertanya-tanya, kayak Kak, aku lagi mengikuti ini. Ya dari situ aku juga memberikan sharing sedikit selama sebisanya aku gitu. Aku memberikan sebuah informasi itu yang sudah aku lewatin dan aku alami sendiri gitu. Contohnya aja, salah satu Mister Global Jawa Barat 2020, pemenangnya Kak Roni, dia juga sempat uh, tanya-tanya lah sama aku waktu karantina di Miss Grand itu seperti apa. Wah, pokoknya seru sih aku sharing dengan Roni itu lumayan lama waktu sebelum wah, dia mengikuti waktu sebelum final waktu itu. sebelum final ya, wah, Iya. banyak banget ya motivasi dan juga sharing ini pasti nih untuk pembicaraannya Miss dan Mm-mm. juga Mister. Jadi untuk teman-teman jangan sungkan untuk Ya, bertanya kepada senior, maksudnya jangan dilihat dari follower lah, jangan ya dilihat betul. dari centang birunya lah. Yes. Kita semua semua sama-sama manusia, Ya, matanya dua, hidungnya satu, kupingnya dua. Jadi bertanya aja dengan sopan, dibalas atau tidak dibalas ya, it's okay ya, at least kalian sudah mencoba gitu. udah mencoba. Udah, Mm-mm. jadi jangan berkecil hati juga, jangan. Betul, eh, betul. dan satu lagi ya, Miss ya, dengan betul, Theo Mm. setuju banget sama yang kakak omongin tadi. Theo mau tarik sedikit untuk banyak teman-teman yang mempunyai ketidakpercayaan diri. Akhirnya ketika dia mau mengikuti suatu ajang lagi dan berikut-berikutnya, mereka tuh punya sifat yang jadi membandingkan antara diri dia dengan orang lain. Itu tuh PR-nya yang sampai sekarang ya, banyak orang di dunia mungkin ya, Iya. selalu membandingkan tuh, Mas. Itu dari ini sendiri gimana pandangannya? Jadi em, pada saat audisi di hari H Ya, dan pada saat di karantina, kalian kan pasti sudah tahu tuh kira-kira jenjang waktunya berapa bulan atau berapa minggu yes. mungkin. Nah, di situ pergunakan waktu itu sebaik mungkin di mana kalian harus percaya sama diri sendiri itu yang paling penting. Karena Ya, di mana jika kalian tidak percaya sama diri sendiri, ya pasti kalian ada rasa untuk membanding-bandingkan. Dan alangkah baiknya juga jika kalian mengikuti suatu ajang, ya, jangan terlalu ambisius, karena terlalu ambisius itu juga tidak bagus, karena nanti terlihat sombong gitu. ya, Jadi ini gitu. pengalaman aku sendiri pada saat Miss Grand kemarin, pada saat Ya. karantina. Oh iya, ketemu di satu tempat karantina, pas lagi check-in hotel, ketemu banyak teman-teman. Wah, tatapan-tatapannya lumayan. Kayak saling membandingkan dari atas sampai bawah Sampai gitu kan. bawah. Iya. Cuman di situ aku juga sangat bersyukur di mana mood aku pada saat itu dari awal karantina sampai malam Ya, final itu bisa dibilang stabil gitu. Di mana aku bisa I enjoy every moment, every moment. every day. Pokoknya aku enjoy banget deh selama karantina. Keren Kayak apa banget. ya? Aku tidak berharap terlalu lebih juga bila Dan dikasih kesempatan untuk menang. Puji Tuhan, karena semua Tuhan, sudah direncanakan berarti kan. ya,
Pokoknya pas lagi karantina, lagi malam final, kalian udah berserah aja, berdoa aja. Yang penting kalian sudah Ya, melakukan yang terbaik, kalian sudah melakukan proses-proses step-stepnya, diikuti dengan baik, ya udah, tinggal yang di atas yang tinggal bermain. tangan Tuhan yang bakal bicara nih sama teman-teman Pigeon Betul, Lovers. Wah, kira-kira nih Miss, gitu. seorang Miss Jessica, wah udah kayak pembawa acara silat ya, seorang Miss Jessica. Miss nih, mungkin teman-teman mau tahu nih, kepo lagi, pernah nggak ngalamin satu insiden agak berat ya bahasa insiden, mungkin kejadian yang bener-bener kayak di komen sama netizen bener-bener sampai kok gini, atau mungkin mengalami kritik pedas, ataupun yang bikin Miss tuh jadi kayak sempet kayak give up, itu pernah nggak Miss? Kalau untuk sampai sekarang, puji Tuhan, teman-teman aku di sosial media sangat pintar bersosial media. Wow, Jadi nggak ada kritik-kritik yang pedas atau yes. apa ya? Iya sih, maksudnya sampai sekarang aku bersyukur banget teman-teman yang nge-follow Instagram page aku itu semuanya pintar bersosial media. Dan cerdas pastinya ya, Terus, mempunyai iya, cerdas dalam bersosial. Wah, jadi gitu Kak. pinter-pinter nih teman-teman nih kayak Miss dan juga kita yang punya teman, kita pintar juga ya Miss memilih lingkungan kita, circle pergaulan kita tuh Betul, benar-benar boleh betul. Itu berteman sama sangat siapa penting. aja, betul. Tapi back to Betul, personality kita, kita harus pintar nih bergaulnya, pilih yang bisa membawa kita ke dampak yang positif nih teman-teman Pigeon Lovers. betul. Aku setuju Wah, banget sama Kak Teo. Kita wah, boleh berteman dengan kita yes, berteman dengan siapapun itu, cuman untuk pertemanan yang lebih dalam, kalian harus ya, perhatikan lagi baik-baik karena enggak semua teman yang kita punya ini membawa dampak yang positif ya, gitu untuk pribadi kita masing-masing. Mungkin Kak Teo punya satu teman misalkan A, ya. teman A ini sangat berdampak positif buat Kak Teo, cuman untuk aku kayak kurang gitu. Nah, Hmm, itu kan kita beda-beda ya, ya, tujuan kita responsif pilih kita. beda-beda. Cuman ini juga bukan berarti kita nggak boleh berteman sama siapa aja, karena kita nggak Ya, tahu misalkan temannya Kateo si A ini ternyata nanti di waktu yang akan mendatang menjadi bisnis partner ya, misalkan. Kita ya, kan nggak saya tahu ya, setuju, setuju. gitu. Karena jangan kita, mungkin orang banyak nggak suka sama kita, tapi jangan jadikan orang yang jadi trouble itu untuk kita bawa ya sampai nanti ke depannya ya. Kita nggak tahu, benar kata Kak Jessica, bahwa uh, kita bisa jadi rekan kerja dia, atau rekan mungkin bisa rekan keluarga ya, untuk di masa yang Oh akan datang ya, sama why mereka. not? Betul. Wah, jadi hati-hati juga Gitu. nih. Wah, bicara ini soal pigeon nih, Kak. Menurut kakak nih untuk di tahun 2020 ini, dari semua pigeon yang khususnya di Indonesia nih, di tanah Ibu Pertiwi ini, jadi kira-kira perkembangan yang kakak ikuti nih gimana nih untuk teman-teman pigeon yang ada di Indonesia nih, yang untuk persiapan mereka di ajang yang lebih tinggi lagi nasional atau maybe di internasional, itu gimana kak, yang kakak lihat? Oke, dari yang aku lihat di sosial Ya, media ya, seperti portal-portal pageant, di yes, mana eh, ketiga pemenang dari Putri Indonesia sedang dalam proses kan, dalam proses sebuah pembelajaran yang lebih untuk membawa nama baik Indonesia di ajang internasional. Nah, di sini mungkin aku juga bisa lihat bahwa ajang-ajang kayak seperti Miss Universe ataupun ajang yang lainnya mungkin agak sedikit terdelay karena adanya pandemi ini kan. ya, Nah, ini juga bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah poin tambah lah buat untuk teman-teman kita yang ingin mengikuti ajang tersebut. Di sini kalian bisa lebih dikasih waktu untuk belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi menjadi buah yang matang betul. gitu. Kalian bisa photoshoot mungkin karena dalam sebuah Ya, photoshoot itu kan tidak terlalu banyak orang ya. Misalkan satu ya, fotografi, satu hairstylist, satu makeup artist, satu model, dan mungkin satu pengarah gaya atau stylist itu sudah cukup gitu. Itu sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan sebuah photoshoot yang baik gitu. wah.
Jadi benar-benar tetap Ataupun produktif juga. ya, ya kita harus ataupun kalau misalkan kalian lagi di rumah, nggak bisa kemana-mana, photoshoot pun tidak bisa, latihan catwalk pun tidak bisa. Kalian punya alat makeup dong pasti di rumah untuk teman-teman perempuan. Kayak Ya, kalian bisa mencoba sebuah makeup yang kalian belum pernah cobain sebelumnya dengan melakukan searching atau googling di YouTube. nah, Cobainlah bereksperimen dengan muka kalian, di mana muka kalian adalah sebuah aset nanti untuk membawa nama baik wow, Indonesia. wah, merdeka ya kak, Gitu merdeka. kan. Merdeka. Wah, Itu merdeka dari nih make up. Mm-mm. make up ya. Jadi Atau benar-benar gimana kak? atau mungkin kalau misalkan kalian ingin mengikuti sebuah ajang dan di mana bahasa Inggris itu sangat diperlukan dalam Ya, menjawab question and answer misalkan. Dan kalian merasa kurang percaya diri dengan bahasa Inggrisnya, kalian bisa sering menonton movie yang berbahasa Inggris English. tanpa ada subtitle misalkan. Ya, Jangan susah-susah deh, filmnya jangan yang susah-susah, filmnya kayak yang film-film kartun misalkan animasi like simple. Disney is very simple gitu. Kalian bisa belajar gitu dari film atau misalkan lihat dari YouTube kayak referensi-referensi yang sudah-sudah gitu. Wah, Gitu sih. jadi benar-benar very very including hal kecil tapi bisa bisa jadi dampak ya Hmm, kak ya untuk kita hmm, mau jangan mau untuk kita malu untuk mau belajar dari yang tadi Kak betul. Jessica bilang untuk nggak usah Hmm, gengsi. Jadi belajar bahasa nggak Inggris usah mungkin gengsi. kita punya teman yang orang luar negeri atau rekan kita yang Nah, punya luar betul. negeri kita bisa mungkin kita bisa speak up atau speaking untuk language dari hari-hari Betul, biasa ya betul. atau Nah, musik aku juga biasanya lihat, musik nah musik juga bisa. Aku barusan ya kayak tadi pagi aku lihat Instagramnya Kateo. Kateo sudah kayak banyak live Instagram ya session with actor ya from Turkey misalkan. Nah, dari situ juga ya kan Kateo bisa melatih bahasa Inggrisnya lagi dengan ya baik betul. gitu. Jangan malu untuk berbahasa Inggris gitu karena bahasa Inggris di dalam bangsa kita bahasa Indonesia kan maksudnya our mother language is bahasa Indonesia which is if we use English it's our second language gitu. Jadi Oh, kalaupun kita salah ya udah it's our second language gitu. Nggak bisa disamain sama keren. mereka-mereka yang tinggal di Amerika Tinggal misalkan Amerika or maybe England ya exactly. Jadi gitu. jangan gengsi teman-teman karena kita kan Mm-mm. kalau mau belajar terus berlatih public speaking kita ya kak ya dalam dunia vision Iya, penting banget nih untuk semua teman-teman bahwa kita harus punya PR dan juga jangan malu bertanya itu penting banget. betul. Jangan malu Betul. bertanya. Nah, mungkin ini deh, dalam dunia entertainment, di Ya, mana knowledge kita itu diperhitungkan, apalagi beauty pageant, ataupun ya, ajang-ajang kecantikan, atau ajang male pageant itu, edukasi dan informasi yang terbaru itu sangat diperlukan gitu. Jadi sebisa mungkin kalian setiap hari membaca berita, ataupun tiba-tiba kalian lagi mikir, apa ya, kok aku pengen tahu ini kenapa kayak gini. Nah, dari situ kalian harus meningkatkan awareness kalian, curiosity. Kalian harus pengen tahu, pengen ya. kepo lah. Kenapa ini bisa begini, kenapa itu bisa begitu. Nah, Wah, dari situ kalian bisa apa ya, itu semua bercabang. Misalkan aku dari apa ya, aku sempat googling tentang misalkan tentang ya. roket gitu. Aku lagi Oke. lihat-lihat Twitter orang-orang lagi trending topik waktu itu yang tanggal 27 launching SpaceX yang Elon Musk waktu itu. Nah, aku dari situ mulai searching kenapa si roket ini bisa dibilang history in Ya, our life gitu kan. Jadi bertepat pada tanggal 30 hari ini ya. SpaceX dan NASA akan launching Hmm. roket pertama kali membawa manusia gitu. Jadi mereka Wow, first time moment. sebelum-sebelumnya membawa iya, jadi sebelumnya mereka membawa kargo, hanya barang-barang. Cuman untuk hari ini mereka akan meluncurkan manusia, astronot gitu. Wow, Nah, untuk jadi pertama kali. iya, jadi dari situ aku mulai kepo nih, ini kenapa history, makanya aku jadi Ya, research gitu. jadi Jadi malam kayak ini kita nanti mm-mm. malam ini. Wow. Malam ini jam 2 jam
subuh sih, jam 2.22 katanya launchingnya. Nanti bakal ada live-nya juga, aku pengen pengen nonton, is Wah, kita very harus excited. kita lihat gitu ya. Kita We're very apa ya, excited, kita guys. witness of the history gitu kan. Sure. Wah, jadi benar-benar bukan hanya di dunia yang kamu suka dan bisa aja, tapi kita mau explore juga dunia yang Betul, mungkin di betul, luar betul. kemampuan kita gitu ya. Jadi Betul. benar-benar upgrade yourself untuk bisa menjadi pribadi ya, Betul. untuk bisa Betul. tahu nih ilmu dunia yang benar-benar luas Betul. banget Kak, gitu kan. Nah, Wah, ini juga ada sisi baiknya dengan kita mengetahui informasi-informasi di luar negeri. ya. Misalkan bila kita bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang senior atau kita sangat admire Ya. dan kita bisa open conversation tentang something gitu. Aku belajar seperti ini juga karena aku sempat kerja di perhotelan, lulusan perhotelan. Jadi Wah, di mana aku harus update dengan info-info terkini karena tamu-tamu yang datang kan dari mancanegara juga. betul, Jadi aku betul. harus tahu what's happening on their That country gitu at that time. trending untuk today atau untuk Iya, naik. yeah, itu untuk open conversation. Jadi kita Ya, bisa bilang, kita bisa break the ice. Gitu. Jadi nggak ada situasi awkward atau bingung mau ngomong ya, apa ya gitu. kayak annoying gitu jadinya kan. Jadi kita benar-benar harus benar-benar berani tampil beda nih pastinya nih untuk teman-teman generasi muda nih untuk Genovers di rumah. Tapi ngomongin Iya, tentang perhotelan tadi, salah satu mungkin lulusan perhotelan ya Kak Jessica ya. betul. Betul. Jadi Lulusan perhotelan. lulusan perhotelan dan kira-kira nih Theo sama teman-teman Pigeon Lovers di rumah pengen tahu nih untuk prestasi apa nih. Di sini kita kasih tahu prestasi untuk motivasi kalian ya. Ingat teman-teman, ini untuk motivasi kalian. Kira-kira Kak Jessica nih apa nih? Theo mau gali lebih dalam lagi nih prestasi-prestasinya apa aja. Oke, untuk prestasi yang sangat tak terlupakan adalah yang di Ya, 2019 menjadi third runner-up Miss Grand Indonesia 2019, mewakili Jawa Barat. Itu prestasi yang sangat mantap. luar biasa. Luar biasa. Aku sendiri juga kayak, wah nggak nyangka gitu. I'm Terus speechless. Yeah. ada prestasi di olahraga berkuda. Aku sempat mengikuti Porda di 2018, sempat mengikuti PON di 2016, lalu Porda lagi di 2010, lalu di 2014 aku sempat mengikuti ajang internasional di Singapura mewakili Indonesia di olahraga berkuda juga. Di 2013 aku sempat mengikuti kualifikasi SEA Games 2013. Wow. Gitu. Luar biasa. Itu Jadi sih ini prestasi nih, dari berkuda. wah, jadi prestasinya ini nih teman-teman untuk seorang Miss ataupun Mister kita jadikan contoh bukan untuk saling menjatuhkan ya atau mengkritik, tapi jadikan prestasi teman rekan kolega kita untuk bisa wah apa nih ketika dia bisa aku harus bisa lebih do something lagi yang bisa biggest untuk dunia ini melakukan hal besar untuk dunia. Jadi dari hal kecil ya Miss ya, mungkin maybe dari kedisiplinan diri kita, attitude ya, back to attitude, itu benar-benar powerful banget tuh impact-nya, pasti. Nah mungkin aku bisa menyinggung sedikit bahwa arti kata prestasi itu bukan hanya kalian menang dapat piala, itu ya bisa dibilang prestasi, cuman prestasi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa diimplementasikan. Misalkan kalian men-set satu goal untuk misalkan waktu itu aku kemarin barusan aja aku bilang sama teman aku bilang kayak aku malam ini harus dapat 2 narasumber buat ikut Instagram live session aku. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, jadi pada saat malam itu aku dapat balasan dari salah satu orang tersebut gitu. Wah, itu sebuah prestasi aku di hari kemarin gitu. Jadi prestasi ini bisa kalian apa ya? Terus-terusan dari goal yang kalian set dalam hal kecil apapun itu.
Kayak betul misalkan banget. aku mulai menanam, ada bibit-bibit, kayak ada melon, ada ketumbar, ada sawi. Wow, Nah, terus tumbuh. Wah, itu ya, sebuah prestasi. wah, proud myself juga pastinya ya. Wah, kita Iya, bisa nih gitu. lakukan hal Jadi, ini. mulailah mencari prestasi dari apapun yang kalian bisa dari kehidupan sehari-hari, misalkan prestasi memasak misalkan, Ya, dengan itu kalian juga salah memasak satu. enak, wah sebuah prestasi. Wah, ya mungkin tadinya nggak bisa, jadi misalkan di pandemik kayak gini, wah punya Mm-mm. something talent yang benar-benar baru lagi nih kita untuk gali nih, Miss. Mm-mm. Wah, Gitu. untuk tadi aku nih suka nih sama Miss tadi dengan kata-kata bibit ya, dari kita menanam melon ataupun buah-buahan ataupun menanam bunga ya ataupun Iya, apapun lah. Karena menurut Teo nih, Miss, eh, hidup ini sama hukumnya sama dengan kita tabur tuai. Miss mungkin juga tahu. Jadi ya, of betul course, hukum tabur tuai. Jadi gimana kita betul, menabur hal kecil, kita nggak usah pusingkan kita menabur hari ini, kita memberikan something untuk banyak orang, betul, kita berpikir kita mendapatkan take and give, betul, nothing. Karena betul, kita aku setuju berpikir biar banget, back to Lord untuk yang bakal membalas kita, betul, melipat kali gandakan apa yang engkau betul, mungkin tidak pernah pikirkan. Itu kuncinya. betul, Hukum tabur betul tuai. sekali. Aku setuju banget. Jadi bisa dibilang juga bila kita melakukan sebuah kebaikan, jangan minta dibalas kebaikan itu dalam hari itu juga gitu kan. Kita kasih A, berharap dapat balik Ya. A gitu kan contohnya. Aku setuju sih. Jadi benar-benar bersyukur satu lagi nih, tetap bersyukur nih apa yang kamu Bersyukur, betul. miliki. Grateful. Kuncinya. Wow, Miss, kita sapa dulu nih untuk teman-teman nih yang Ayo. mungkin lagi di jalan atau lagi santai-santai di rumah nih. Di Uh, sini ada Telaga Biru halo. Cicerem. Halo, ini salah satu Ya, destinasi Jawa Barat di Cirebon. Telaga Biru wah, Cicerem, bagus. wah, mungkin teman-teman bisa pergi nih ke Telaga Biru ya di daerah Cicerem, ya, Di Cicerem, uh, Cirebon. Cirebon, Cireb, Cicerem, iya betul. Cicerem, Kuningan. Cirebon, Kuningan. Mungkin di situ banyak banget nih nuansa alam yang mungkin teman-teman bisa Iya, kunjungi, bisa add Instagramnya dari apa tadi Miss? Telaga Telaga Biru Biru underscore Cicerem. Cicerem nih. Oke, Wah, Miss. ada Kak Idan di sini. Wah, selamat bergabung untuk Kak Idan. Wah, Ada Kak Bay, ada wah, Kalia. wah, sangat excited banget ya hari ini ya penontonnya nih untuk watching on Instagram Mister Global Jawa Barat dan juga Miss Jessica. Wah, sehat Iya. semua Miss. Kitanya Miss ini teman-teman dari Kapan syuting Lovers. lagi? Katanya. Wah, Wah, nanti kalau PSBB-nya udah selesai, udah boleh baru jalan-jalan. betul Kita banget nih. jalan-jalan daerah Jawa Barat yang harus banyak dieksplor. Ya, Jadi mungkin kebanyakan ya, teman-teman kita mungkin kurang kurang tahu bahwa Jawa ya, Barat itu kaya akan ya. alamnya yang luar biasa. Nanti aku bakal, ini salah satu ini sih, Mm-mm. eh goal aku nanti Ada ke ini depannya ya. bakal membuat sebuah apa ya kayak story gitu nanti dimasukin ke highlight kayak Wah, destinasi-destinasi wisata di Jawa Barat gitu yang mungkin unik wah. bisa dibilang masih Dan pristine akan masih fresh nature-nya. banget. Dan mungkin belum disentuh ya sama teman-teman di Iya. negara Indonesia ini. Wah, Mm-mm. oke nih Miss. Kira-kira nih kita mau buka open Q&A nih kita nih hari ini Oke. nih untuk teman-teman yang dari tadi nanya ya. Hari ini episode siapa nih? Tadi dari banyak DM episode siapa? Pokoknya kita sembunyiin. Akhirnya kita udah kasih lihat nih. Miss Jessica. Wah, Iya, halo thank untuk you. teman-teman. Lagi. Kita buka Q&A Oke, ini untuk hari silakan. ini. Untuk teman-teman yang mau tanya, nanti akan dijawab tahun depan. Enggak, hari ini juga, enggak tahun depan. Jadi hari ini sama Miss Jessica. Wah, Iya, untuk siap, sukses teman-teman selalu. yang mau nanya, silakan. Iya.
mau nanya Sambil kita betul. tentang kehidupan. Maksudnya sehari-hari Ya, aku ngapain, betul atau olahraga aktivitasnya. berkuda, atau Ya, dalam berpejenan, silakan. wah. Tapi ini anyway, Miss, Atau dari olahraga berkuda tadi nih, Theo mau kalau Theo tuh pernah ya ke daerah-daerah Cinere di salah satu Jakarta itu ada tempat punyanya Pak Harto ya, salah satu juga untuk kayak berkuda juga. Kira-kira tuh untuk teman-teman nih mungkin yang masih pemula nih, Miss, ada nggak apa namanya tempat khusus trik-trik berkuda ya? ataupun Oh, trik. tempat Oh, khusus oke. dan juga trik nih yang bisa mungkin ada yang takut nih sama binatang Oke. juga kan pasti ada teman-teman cowok ataupun cewek nih. Jadi gimana tuh Oke. Miss bisa kasih ke teman-teman Untuk Theo? teman-teman yang di Bandung, mungkin aku bisa suggest ke beberapa klub equestrian yang mereka open untuk pemula. Salah satunya adalah tempat di mana aku pertama kali naik kuda, di detasemen kavaleri berkuda di situ. Di situ kalian bisa belajar berkuda dari nol sampai tergantung kalian pengen jadi atlet atau pengen hanya Ya, for fun. It's up to ayo you gitu kan. untuk gali talentnya aja. Miss, Mungkin ada kalau pertanyaan nih, Miss. Ada pertanyaan nih, Miss. Dari mungkin Theo bisa bacain dari Idilia 6. Kalia Idilia. Dahlia, aku Adia. kenal banget Wah, sama Kalia. wah, Ini teman selamat aku yang bergabung. selalu support. Wah, Jadi selamat bergabung. Wah, siapa orang yang berpengaruh dalam hidupmu? Nah, orang yang sangat ya, berpengaruh dalam hidupku adalah seorang keluarga, di mana ayah, ibu adalah yang main support system dalam semua perjalanan ini. Gitu. Bila nggak ada mereka, ya nggak akan jadi Jessica yang kayak sekarang. ya, Nah, selain keluarga, aku juga punya mentor, teman-teman yang selalu mensupport. Mentor aku Mas Eko Chandra, Kak Hengki Kawilarang, almarhum Pak Untung Mulyana. Nah, beliau adalah orang-orang yang memberikan dampak positif, memberikan sebuah materi, skill-skill yang mereka punya untuk aku, cocoknya yang mana untuk aku. Dan mereka juga memberi kesempatan untuk aku supaya menjadi mengupgrade diri sebutannya wah, kan. Aku bisa mengikuti salah satu ajang New York Fashion Week karena berkat Kak Hengki Kawilarang. Aku bisa belajar catwalk dengan baik, itu berkat Mas Eko Chandra. Wah, pokoknya semua berperan aktif teman-teman banyak ya. semua teman-teman yang memberikan motivasi, memberikan support, memberikan komen, kritik segala macam, pokoknya mereka orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup aku. Wah, Jadi nggak luar hanya biasa. satu dua orang, aku ya Banyak pokoknya sekali. achievement yang aku dapat sampai hari ini adalah berkat-berkat mereka. Wah, luar biasa. Wah, oke, mungkin bisa menjawab ya untuk teman-teman di rumah nih untuk pertanyaannya nih hari ini nih. Oke Kak, ini kita nih sebentar lagi mungkin kita mau aktivitas, Kakak juga mau beraktivitas dan juga teman-teman di rumah mau beraktivitas. Mungkin beberapa pesan atau motivasi terakhir dari Kak Jessica, Miss Jessica nih untuk Theo pun pribadi untuk bisa belajar lebih lagi dan juga teman-teman Pigeon Lovers di rumah itu kira-kira bisa kasih wejangannya Kak. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti sebuah ajang kecantikan ataupun male pageant, kalian harus balik lagi ke tujuan awal, kalian mengikuti ajang tersebut itu apa? Itu harus didasari dengan banyak banyak hal, karena jika kalian tidak menemukan roots atau akar dalam sebuah pencapaian itu, kalian akan tumbang gitu kalau misalkan itu tidak kuat. Nah, dalam hal bersosial media, kalian juga harus pintar bersosial media, di mana kalian sebisa mungkin menggunakan platform yang sudah ada ini dengan memberikan dampak positif, misalkan memberikan informasi-informasi yang teman-teman belum tahu sebelumnya, gitu. Ataupun untuk teman-teman yang melakukan endorsement, alangkah baiknya jika kalian melakukan itu dengan dengan gimmick kalian sendiri, harus dengan kalian harus rasain sendiri rasanya seperti apa. Bila ada produk yang kurang oke, jangan bilang enak gitu maksudnya. Kalian harus jangan nipu orang dong gitu. Ya, jujur.
penting banget itu teman-teman. Nah, gitu. Kalian juga harus lebih aware, put your awareness on something new misalkan. Kalian harus lebih aware sama kayak informasi-informasi terbaru misalkan gitu. Itu sih yang paling Wah, penting. wah, enough. Thank you banget nih, membantu Attitude is banget number nih. one. Wah, Attitude is number exactly. one. Nice, Miss. Wah, Miss, Gitu. hari ini nih Theo banyak banget nih belajar nih, dan juga kita bisa bagi sharing ya, Miss ya, untuk salam perkenalan juga untuk hari ini dengan Miss ataupun Kak Jessica nih, salah Ya, satu thank you. uh, sosok yang benar-benar bisa menginspirasi tentunya ya, teman-teman ya. Amin. Wah, oke, Miss. Hari ini nih, Theo berharap teman-teman di rumah juga bisa mengaplikasikan, bukan hanya mendengarkan apa yang diserap hari ini, tapi juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk menjadi orang yang bijak, menjadi pendengar yang baik, dan mau menerima masukan di setiap aspek kehidupan kalian. Oke, Betul. Miss. Thank Theo you so mengucapkan much. terima kasih lagi atas nama Regional Director dan juga keluarga besar teman-teman Mister Global Jawa Barat. Mengucapkan terima kasih banyak. Salam buat keluarga di rumah. Pokoknya Tuhan Thank selalu you. memberkati di kehidupannya dan juga Amin. karirnya. Terima kasih banyak untuk Mr. Global Jawa Barat yang sudah menginvite aku dalam acara live sessionnya. Semoga bermanfaat informasi-informasinya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau belum kepikiran pada saat live session ini, feel free to direct message me. Kita bisa sharing-sharing anything. Ya, and don't forget follow juga Miss dari Miss Jessica untuk kayak mau kasih question dari kalian nih pastinya teman-teman Vision Lovers. Oke, Miss, kira-kira terima kasih banyak sekali lagi dan selalu sehat ya untuk kehidupan sehari-hari. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, thank you Kak Kiki. And thank you Kak Kiki semuanya. See you and God bless you.